Gini ungkap permohonan maaf PSSI soal aksi rasisme fans Timnas Indonesia. Komentar Marcelino usai gagal ke Olimpiade Paris 2024. Malaysia tantang Indonesia di pertandingan uji coba. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gini ungkap permohonan maaf PSSI soal aksi rasisme fans Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Gini (FGF) mengungkapkan surat permintaan maaf PSSI soal rasisme yang terjadi usai laga Timnas U23 Indonesia vs Gini. Tindak rasisme tersebut terjadi usai Timnas U23 Indonesia kalah dari Gini di babak playoff Olimpiade 2024 pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 0-1. Oknum supporter tanah air pun banyak melontarkan ucapan rasisme di akun sosial media resmi milik Federasi Sepak Bola Gini. PSSI telah mengirim surat permintaan maaf secara resmi kepada FGF. Surat tersebut dikonfirmasi melalui rilis resmi dari FGF. Beberapa jam setelah pertandingan, Federasi Sepak Bola Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Federasi Sepak Bola Gini, Bapak Aboubacar Sampil. Dalam surat tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia mengecam komentar rasis tersebut dan meminta maaf kepada Gini, tulis keterangan resmi dari FGF. Selain itu, FGF juga mengunggah surat permohonan maaf resmi dari PSSI yang ditandatangani oleh Erick Thohir. Secara resmi, PSSI mengucapkan selamat atas keberhasilan Gini atas kelolosannya ke putaran final Olimpiade 2024. Surat dari PSSI tersebut disisipkan dalam sebuah tautan di rilis resmi FGF. PSSI menulis surat nomor 2186 ULN 240 V2024 dimulai dengan salam kepada FGF. PSSI secara resmi menuliskan penyesalan dan permintaan maaf mengenai tindakan tak terpuji warganet Indonesia di media sosial. Hal ini menjadi perhatian kami yang tulus dengan penyesalan yang mendalam, terhadap beberapa individu tertentu dari Indonesia telah terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dengan mengunggah komentar di akun resmi Instagram Asosiasi Sepak Bola Gini, tulis surat permintaan maaf resmi PSSI. Kami ingin menyampaikan yang paling tulus permintaan maaf atas kejadian yang disesalkan ini, tulis surat tersebut. PSSI juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, baik ras, warna kulit, dan agama. Kondisi tersebut membuat PSSI menyesalkan tindakan orang-orang yang tidak mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang menghargai perbedaan. Sangat disayangkan tindakan yang dilakukan orang tidak mencerminkan nilai-nilai yang kami junjung tinggi, lanjut surat itu. PSSI juga secara resmi mengucapkan selamat kepada Gini atas kelolosan ke putaran final Olimpiade. Gini terakhir kali tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1968 di Mexico City, Meksiko. Komentar Marcelino usai gagal ke Olimpiade Paris 2024. Gelandang Timnas U23 Indonesia, Marcelino Ferdinand, memberikan komentar singkat, padat, dan jelas sesuai Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan gagal lolos ke Olimpiade 2024 seusai kalah 0-1 dari Gini dalam babak play-off kualifikasi di Clairefontaine en Yvelines, Ile-de-France, Prancis, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Kekalahan tim Merah Putih membuat cabang sepak bola Indonesia menunda mimpi mereka untuk tampil lagi di Olimpiade setelah absen selama 68 tahun. Tentu saja kegagalan ini sangat disayangkan karena Timnas U23 Indonesia tinggal selangkah lagi bisa mewujudkan mimpi, apalagi dalam laga melawan Gini. Sebenarnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil cukup bagus. Tim asuhan Shin Tae-yong mampu memberikan perlawanan sehingga gol tunggal Gini hanya tercipta melalui tendangan penalti. Karenanya, meski gagal melaju ke Olimpiade 2024 di Paris, Timnas U23 Indonesia masih diapresiasi oleh banyak pihak. Hal ini karena Timnas U23 Indonesia sebenarnya sudah melangkah jauh melebihi target. Tim asuhan Shin Tae-yong ini sebelumnya ditargetkan PSSI untuk bisa lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin sendiri yang kemudian menargetkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa menembus semifinal Piala Asia U23 2024.
Garuda Muda tampil di semifinal tetapi mereka gagal mengamankan posisi 3 besar sehingga harus menjalani laga play-off kualifikasi Olimpiade 2024. Pertandingan ini dilakukan seusai timnas U23 Indonesia hanya finish di posisi 4 besar Piala Asia U23 2024. Untuk itu, pertandingan melawan Gini menjadi kesempatan terakhir apabila Garuda Muda ingin lolos ke Olimpiade 2024. Namun, dalam kesempatan terakhir ini, timnas U23 Indonesia menemui kegagalan. Dengan kegagalan ini, tak sedikit pemain yang akhirnya buka suara. Ada yang mengungkapkan rasa kecewanya tetapi ada juga yang bersemangat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Beberapa pemain memberikan komentar yang panjang seusai tim Merah Putih gagal. Hal itu berbeda dengan Marcelino Ferdinand, yang justru hanya berkomentar singkat, padat, dan jelas terkait kegagalan tim Merah Putih. Pemain KMS KDINZ tersebut mengunggah momen foto bersama timnas U23 Indonesia setelah melawan Gini di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, dia hanya berkomentar singkat, padat, dan jelas. "Terima kasih untuk segalanya," ujar Marcelino Ferdinand sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini bisa dibilang hanya memberikan komentar singkat padahal, pemain berusia 19 tahun ini sebenarnya diketahui banyak bicara dan cukup aktif bersama rekan-rekannya di timnas U23 Indonesia. Selain itu, tak bisa dipungkiri juga bahwa Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang paling banyak berkontribusi buat Garuda Muda dalam perjuangan ini. Pasalnya, dia selalu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong tampil sebagai starter dan hampir selalu tampil penuh, namun, dia belum lama ini juga sempat menjadi sasaran netizen Indonesia. Sindiran, cibiran, hingga caci maki sempat diberikan kepada Marcelino seusai Indonesia menghadapi Irak. Netizen semakin ramai setelah Marcelino memberikan respons kurang menyenangkan sehingga dia dikritik habis-habisan. Shin Tae-yong bahkan sempat pasang badan untuk membela Marcelino yang cukup terpengaruh akibat hujatan dari netizen. Untuk Marcelino, dia memang melakukan seperti itu karena sesaat saja, kata Shin Tae-yong. Dia masih muda juga, di pertandingan tersebut banyak yang disayangkan. Marcelino sendiri sampai menangis setelah kalah dari Irak. "Saya mohon para pendukung mengerti dan hibur Marcelino karena dia memang ada bagian otot yang tidak baik, tapi dia tetap bekerja maksimal," lanjutnya. Malaysia tantang Indonesia di pertandingan uji coba. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin bin Mo Amin, mengakui ada kans menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri sudah lama tidak berjumpa dengan timnas Malaysia. Terakhir kali kedua tim bertemu yakni pada Piala AFF 2020 yang digelar tahun 2021. Tepatnya pada fase grup dan berakhir dengan kemenangan Indonesia dengan skor 1-4. Setelah laga itu lama tidak bertemu, duel kedua tim jadi sarana tepat untuk melihat kemajuan kedua tim asal ASEAN ini. Datuk Hamidin bin Mo Amin menjelaskan, Indonesia melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sudah pernah menyampaikan wacana tersebut. Tepatnya pada tahun lalu tapi belum ada waktu yang tepat. Erick Thohir pernah mengajak kita pada tahun lalu, tetapi tidak mendapatkan waktu yang tepat, kalau tidak salah timnas U23 atau timnas senior, kata Datuk Hamidin. Timnas Malaysia tentu akan menerima dengan baik rencana tersebut. Namun, perlu ada waktu yang tepat karena jadwal kedua tim cukup padat di kalender FIFA, bahkan, Hamidin juga memberikan opsi uji coba dilaksanakan timnas U23. Tapi kalau ada waktu di kalender FIFA tidak masalah menjalani laga uji coba melawan Indonesia, di antara timnas senior atau timnas U23, kita lihat waktu yang ada di antara kedua tim, pungkasnya. Sementara itu, laga terakhir timnas U23 Indonesia melawan Malaysia terjadi pada Piala AFF U23 2023. Saat itu Garuda Muda harus kalah dengan skor 2-1 di laga tersebut. Jika kedua tim benar-benar menjalani uji coba maka ini jadi kesempatan Shin Tae-yong untuk melakukan revans dari Malaysia.